Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Martin, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kota Jambi. Salam guru penggerak, gerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anfa'ana al-hazan inna rabbana wa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu pamong yang telah hadir pada pagi hari ini. Terutama yang mengajarkan disiplin kita dan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita saat ini masih diberi sehat, modal waras, dan hidayah. Kita bersyukuri dan mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Singkat saja Bapak Ibu terkait pada pagi hari ini undangan dan menindaklanjuti undangan yang telah di-share oleh Bapak Zainal. Kalau Bapak Ibu juga ada sama-sama melihat tampilan yang di depan maupun yang ditempel oleh Bapak tulis ini, sedikit cerita, sedikit berbicara bahwa di sekolah SMA itu ada 3 guru yang sedang mengikuti guru penggerak. Kedepannya itu masih calon guru penggerak. Nah, guru penggerak ini apa? Yang jelas adalah yang akan merubah, memberikan ilmunya dari apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan CGI ini. Nah, termasuk pada pagi hari ini diundang 3 lembaga dari SMP, SMA, dan pondok. Nah, yang pada di ruangan ini kumpul adalah termasuk yang dari pondok yang kaitannya dengan kepautan. Insyaallah ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dan bisa sama-sama bermanfaat baik untuk saya maupun untuk Bapak Ibu. Dan saya menyampaikan bahwa ya, saya berada di depan sini bukan merasa paling pintar, merasa paling bisa tidak, karena saya juga sedang belajar. Dan ini yang saya dapatkan selama mengikuti sudah kurang lebih 2 bulan, memasuki 3 bulan. Dan ini memang harus diberikan kepada Bapak Ibu guru. Kalau saya menangkapnya, insya Allah ya masih nyambung, masih ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru pamong yang ada. Nah, mempertingkat waktu saja, bisa kita lihat Bapak Ibu tampilan di depan ini sebut diseminasi atau pengibasan modul 1.4 yang judul besarnya adalah budaya positif. Nah, yang mulai pertama Martin calon penggerak Angkatan 9. Dengan yang bertanya apa itu diseminasi, pengibasan itu ya memindahkan ilmu, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Jadi barangkali saya nanti mempresentasikan apa yang saya dapatkan yang kaitannya dengan budaya positif.
Sepakatnya terjadi. Nah, untuk agenda pada pagi hari ini, pembukaan langsung dari saya tadi. Kemudian ini materi pengibasan. Materi pengibasan ini yang akan saya sampaikan ada di bawahnya terkait budaya positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Apa dari semuanya ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada refleksi dan terakhir penutup. Nah, untuk refleksi nanti ada tempat saya berikan, Bapak Ibu saya kasihkan lembaran juga untuk mengisi. Soalnya nggak banyak, Bapak Ibu, cuma 5 terkait dengan pada pertemuan. Tujuan melalui diskusi ini, seluruh rekan sejawat dapat memahami budaya positif yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru dengan benar. Melalui diskusi ini, seluruh rekan sejawat dapat menganalisis dampak budaya positif terdapat pelanggaran dan tindakan tidak sesuai dengan nilai kebajikan dengan tepat. Terakhir, melalui diskusi ini, seluruh rekan sejawat dapat mengidentifikasi peran guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam dengan tepat. Jadi inilah tujuan dari diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, memahami budaya positif yang menjadi motif dari tindakan. Jadi bagaimana kita menemukan budaya positif. Kemudian yang kedua tadi dapat menganalisis dampak positif apa nanti setelah kita melakukan budaya positif itu kepada guru, kepada rekan sejawat kita, terutama kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita. Kemudian mengidentifikasi peran dan upaya menciptakan lingkungan. Kita berperan di mana? Gitu. Next. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sampai hari ini? Ada yang dilakukan sampai hari ini. Coba dipikirkan sama-sama. Nanti saya beri waktu sekitar 2 menit untuk menjawab dari pertanyaan ini. Yang kedua, hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada murid? Kalau di sini mohon berarti terhadap guru kamu, anak kamu, terhadap anak kamu. Itu berapa menit? Nanti saya kasih mic yang satu-satu. Iya biar nanti yang kamu yang di depan juga nanti sih di depan. Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Kan ada buku. Nah biar menyontek kalau menyontek ya, biar tidak sama ataupun nanti mungkin sama karena yang ditulis, nggak apa-apa. Coba sebutkan di kertasnya Bapak Ibu, nanti dibacakan hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sampai hari ini. Apa saja? Entah itu hubungannya dengan keluarga, entah itu hubungannya dengan tetangga, dengan siapa, silakan. Hal baik apa? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada murid, kepada anak maunya apa? Diberi waktu 2 menit setelah Bapak yang dipersembahkan. Dipersilakan. Saya kalau mau masuk bergabung nggak apa-apa. Dipersilakan. Pendidikan di HP juga, atau di HP. Silakan ambil pertanyaan. Mau kejadiannya seminggu yang lalu nggak apa-apa, silakan. Tapi hal baik
Atau ada yang sudah? Ada yang sudah? Gak apa-apa, kalau ada yang sudah. Ayo sekarang, saya mau menyampaikan terbaik apa? Ada? Ada? Asumsi sudah? Apa itu? Nanti belum. Satu boleh, kebanyakan boleh. Ya. 30 detik lagi. Sudah waktunya habis. Ada yang ingin mau menyampaikan? Katakan. Bawa satu. Silakan. Terserah siapa saja. Siapa saja. Apa namanya Bu? Dan hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepadanya. Tadi pagi mengobrol ke sekolah, kemudian memberikan nasihat serta mendoakan barokah kepada anak dan mau berangkat sekolah. Tadi kemarin mengantar anak berbang dan bermusyawarah bersama OSIS untuk bertambah mulut. Ada yang lain? Belum apa ya? Begini, sangat luar biasa ya. Itu lakukan dari umum saya yang tadi. Baik dari dirinya, ya, sampai hari ini dan juga kepada murid-murid. Luar biasa. Untuk murid-muridnya. Nah, sekarang buat bapak dan dia sama yakin ada ya kalah sama ibunya, ibu-ibunya. Tentu saja semua kan? Masa Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjawab dua poin. Yang pertama, hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada sampai hari ini. Tadi pagi saya membantu nenek mengambil gas di tempat pengambilan gas. Dan yang kedua, hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada murid, yaitu memberi pendampingan kepada murid dan juga memberikan nasihat kepada siswa. Tri dan Arifin. Kejadiannya dari pagi jam 7. Bagus ya, luar biasa apa yang disampaikan. Ternyata secara tidak langsung kita juga sudah melakukan banyak hal positif. Kalau ini contoh dari Pak Sanusi sudah kayaknya simpel memberikan gas kepada nenek. Ternyata itu juga hal baik bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berbagi kepada tetangga, kepada sesama. Kalau kepada yang murid tadi sudah termasuk bentuk peduli rasa sosial kita kepada murid-murid kita. Nah, insya Allah banyak hal positif yang Bapak Ibu lakukan. Saya rasa sudah mencakup semuanya tadi. Jadi tidak perlu disebutkan satu orang ya. Ya, itu mulai lanjutnya karena waktu juga. Nah, ya nggak jadi menyampaikan ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi dari itu catatan Bapak Ibu. Next.
Kita masuk kepada materi terkait dengan budaya positif. Pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan adanya budaya positif. Next, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma terkait dengan budaya positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi dengan adanya budaya positif ini berubah. Jadi setelah adanya budaya positif sehingga lingkungan sekolah itu menjadi positif, aman, dan nyaman. Jadi murid itu dibentuk di sekolah itu merasa mereka memiliki kenyamanan, diayomi. Bukan mereka malah di sekolah yang terasingkan, merasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Dan juga adanya budaya positif juga, yaitu bisa dijadikan sebagai kontrol kita kepada siswa tersebut, kepada murid tersebut. Dan yang paling pokok yaitu bisa memotivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi dengan budaya positif ini kita mendorong anak-anak itu Bapak Ibu untuk melakukan dari rasa yang tumbuh dari dirinya sendiri. Bukan seperti itu lagi. Saya membersihkan toilet karena saya satu dihukum sama Tuhan. Saya membersihkan toilet karena saya takut juga melawan. Bukan muncul karena takut hukuman, tapi adalah motivasi dari dirinya, kesadaran dirinya. Kalau saya tidak membersihkan toilet, yang kita lihat bagaimana kalau budaya positifnya Bapak Ibu. Kira-kira yang muncul dari dirinya masing-masing. Dari sambil adalah apa ini? Benar ya? Dan karena itu tumbuh dari dirinya itu, kalau saya tidak membersihkan toilet, maka toilet itu akan kotor, maka saya harus membersihkannya. Itu yang harus kita timbulkan pada diri kita sekarang itu, bukan lagi karena paksaan. Nah, bagaimana nanti menggali itu? Coba lakukan. Ini pertanyaan Bapak. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Cobalah buka. Anda akan melakukan tugas Anda menghafalkan menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B temannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda atau teman Anda. Boleh membujuk, boleh mengganti, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang kita cobalah lakukan kegiatan tersebut. Cobalah jika di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
B. Membuka kepala tangan Anda. Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang kemudian terjadi kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah sekarang ini ada masalahnya. Bagaimana caranya nanti? Nah sekarang gini, katakan kosong di kepala, akan ada kertas nih. Nah ini kertasnya ini, is okay. Nah ditulis yang paling berharga dalam hidup itu apa? Silakan di kepala. Nah ini Pak Andi, silakan. Gantikan teman-temannya. Kecil saja, ditulis di untal-untal. Nah nanti temannya kan lucu gitu. Yo, jadi harus apa nilainya nanti kalau dari bujuk mau dibuka atau tidak? Yang paling berharga mau diminta ke teman-temannya. Silakan ditulis Bu. Ada tulis Bu. Oh iya, sangat berharga ini. Ayo. Yang baru sudah. Nah, sekarang siapa yang bertugas menjadi A, maka B maju. Nah, nanti bergantian. Coba kira-kira mau nggak dia membukanya? Silakan dengan cara membujuk, menghaji, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan jawab agar Anda bersedia buka kepala Anda. Nah, coba kira-kira yang jawab dari. Benar? Coba. Belum. Paling benar apa? Betul ini. Kecil saja ini. Dan ya, silakan dimulai. Oh, 30 detik dari sekarang. Kalau sudah jalankan, dapat dibuka, nanti buahnya dulu. Terus memberikan alasan ya. Sudah. Kita langsung dulu gantian ada di sudah di kepala, pagi tujuh nanti, pagi setelah tujuh mau nggak dia buka? Boleh, apa saja dilakukan. Mau kalau sudah mau dan gantian. Sekarang yang B berganti menjadi A, gantian. Wahyu bujuk A. Gantian. Pokoknya bujuk Pak Adi sekarang. Kan ini barang nomor 1. Ayo. Kita yang belumnya yang gitu di situ.
warnanya apa? Berlian. Berharga ya, mau kita cari warna lain luar biasa. Berharga. Alat bukaan kita sama? Oh tidak, udah setuju duluan. Ada yang tidak membuka? Kenapa? Kenapa tidak dibuka? Karena isinya itu family sama Maisa. Berarti keluarga sama diri saya sendiri. Jadi itu Pak. Karena tidak membuka. Padahal tadi membujuknya dengan cara apa? Dibuka apa? Oh, bukan cara paksa. Ternyata kita pun bisa tidak membukanya. Coba apa? Tadi dibuka apa kali buka? Buka. Ya, kalau buka apa namanya? Dari buka bentuk. Saya buka alasannya kenapa kau mau buka? Orang sudah terkeksikan orang lain. Berarti katanya bujuk, ya sesuatu ada di bujuk yang mau memberikan. Nah yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan atau kontrol untuk membuka atau menutup anak kepala kalian? Siapa? Diri dan sendiri yang bisa mengontrol itu. Ya, memberikan atau tidak itu adalah kontrol kita. Next, diberitahu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah itu membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Kalau kita dilaksanakan kan saya teman, kamu bawa mendengar kata kasihan itu lebih dari ini. Di situasi lain, ada yang tak mau kasihkan. Wah ini Pak, saya mau kasih Pak, ini benar-benar agak keluarga saya yang paling penting Pak. Atau semua orang lain bagaimana? Ternyata itu juga didasari dari kita sendiri, melihat dari kebutuhan dasarnya itu apa. Itu Bapak ya. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol. Seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dan tadi kontrol tadi itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru itu yang mengendalikan murid, padahal siapa yang mengendalikan diri tadi? Diri sendiri yang mengontrol. Aku urusan mau membuka atau menutup itu bukannya diri sendiri. Dan bisa dilakukan lain. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya penghargaan. Jadi kalau anak melakukan sesuatu diberi hadiah. Menurut Dr. William Glasser itu termasuk miskonsepsi. Hal yang sama untuk tidak dilakukan kepada keluarga atau anak kita juga termasuk. Karena dengan memberikan penghargaan ini itu apa? Kaitannya motivasi diri tadi apa? Tidak timbul dari dirinya sendiri. Saya hafal 30 juz karena ingin dikasih sesuatu. Ketika pencapaian yang tidak sukses, apa yang dia dapat? Stres, kekecewaan dan sebagainya. Itu tidak perlu. Miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu salah. Apa ya contohnya? Masa kamu gak kasihan sama saya udah melakukan berkali-kali. Intinya membuat anak bersalah. Itu pun tidak
bagus untuk baik, tidak baik untuk anak tersebut, merasa membuat bersalah anak tersebut. Kemudian misalnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu junior, kamu lebih kecil dari saya umurnya, kamu saya atur. Itu tidak miskonsepsi, ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Alasannya apa? Ini semua nanti ada di mana tadi? Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nih, stimulus respon, ada realitas kebutuhan kita itu sama. Yang benar itu menurut teori kontrolnya adalah realitasnya kebutuhan. Itu kita berbeda. Kebutuhan saya dengan Pak Andi kadang-kadang sama kan? Beda. Kalau kaitannya kegiatan Pak Andi, kegiatannya misalkan kegiatan paginya apa, misalkan saya menyesuaikan, itu berbeda kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal sesuai dengan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar berbeda-beda. Saya melihat Pak Andi memakai baju itu, mungkin orang lain menunjukkan tanya, oh Pak Andi berambut bisa seperti itu, berbeda penglihatannya, nggak bisa. Karena biasanya kita manusia Bapak Ibu, ketika melihat orang yang belum kita kenal, muncul seujuan. Orang yang kita kenal, namanya di bagaimana? Bahkan kita bisa memponis orangnya diam saja, malah kalau dengan dia, padahal belum tentu. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Bisa saja ketika kita kenal, kita malah lebih dekat dengan orang tersebut. Yang kemudian nanti kita mencari hal itu. Juga kan ada anak memiliki tingkah laku yang aneh dengan kita. Anehnya bagaimana? Dan kita nggak sopan. Karena itu bertemu kalau saya dengan ini, kayak jauhin saja. Kira-kira pas nggak untuk seorang guru yang seperti ini? Tidak, malah yang seharusnya seperti itu dicari apa sebabnya? Karena tadi tumbuhnya respon teori itu, respon manusia itu seperti itu, banyak-banyaknya sudut-sudut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama-sama kita untuk memahaminya, bukan sesuai pandangan saya. Pokoknya harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak bisa disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Pernah nggak Bapak Ibu anak-anaknya itu ketika melakukan kesalahan, misalkan melanggar, ditanya nggak kenapa? Ada, pasti ada tujuannya, ada tujuannya. Dan yang ini jangan sampai seperti ini dibuat salah. Kamu tahu kan itu salah, memang salah, tapi kita jangan membacakannya itu ada hal menjadi kesalahan. Tapi kita cari, oh anak ini ada tujuan. Tujuannya gimana? Jadi jangan memvonis anak ketika dibuat seperti itu salah kan? Tidak. Tapi kita cari dulu. Ini ada apanya? Karena ini makanya baru seperti itu. Sama Pak Ibu, saya dulu melakukannya seperti itu. Ternyata itu sangat besar. Makanya dengan ini saya banyak menggali perubahan-perubahan yang harus kita sampaikan kepada anak bahwa hal-hal yang kayak itu tidak perlu kita terapkan pada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang tidak, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda bisa mengontrol orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu kalau anak itu tidak mau kemudian dipaksa. Kok ada saran lain? Kamu mau di mana kira-kira? Oh seperti ini, itu kan dari diri dia sendiri kan? Karena dia menyebutkan. Walaupun mungkin itu tidak berperan bagi orang lain, tapi bagi dia itu adalah perubahan baik bagi dia. Maka hal itu kita dorong. Karena setiap manusia itu kan berbeda, mereka pengetahuannya berbeda, taraf motivasi itu berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan, makanya ada macam-macam kan Bapak Ibu. Ada anak yang rajin sama boleh kegiatan itu dia semangat, ada yang sudah bahkan ada yang menurun. Nah dari yang mungkin tidak semangat ini kita gali kenapa, sebab apa, maunya bagaimana. Jadi kalau jadi paksa kamu harus rajin seperti dia loh ya, itu tidak bisa. Ada proses yang harus kita lalui, mungkin bisa seperti itu, tapi ada prosesnya. Tidak bisa langsung kita lakukan. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah model berpikir menang. Yang benar adalah apa kata disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar, yang artinya belajar. Kenapa masalah? Disiplin diri membuat orang mengganti potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia lakukan. Ini pengertian dari disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita, pakai disiplin, kita memaknai kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang terjadi. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang terjadi pada kita. Padahal kata disiplin itu adalah yang namanya belajar. Jadi kalau kita mau disiplin itu, kita bagaimana caranya anak itu bisa mencapai para disiplinnya, belajar disiplin. Ya, bukan anak itu patuh, itu tidak. Tapi adalah dia menghargai dari apa yang dia lakukan. Dan itu pun dari dirinya sendiri. Itu disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam kemampuan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kata disiplin itu memang muncul dari diri, bukan karena paksaan. Terperintah dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itulah mandiri. Jadi kalau kegiatan itu sudah otomatisasi, langsung berjalan dengan sendirinya. Maka sangat luar biasa untuk kita sebagai pengajar ini memahami ini. Jadi jangan sampai anak itu melakukan hal-hal yang mereka terpaksa. Ya, ini kaitannya di sini. Ada kata kuncinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Intinya itu begitu. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, sekarang ada pertemuan beragama yang Maha Esa dan Tanah Mulia, berpendidikan global, mandiri, bergotong royong, anarkis dan kreatif. Inilah yang dibutuhkan kepada anak kita di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di pondok. Maksud dari nilai yang kita hargai, jadi anak melakukan disiplin tadi itu adalah nilai-nilai yang kita hargai. Ada nilai dari disiplinannya, dari nilai kebajikan, sifat-sifat positif yang mereka lakukan.
Nilai-nilai kebajikan yang ada timbul peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kesemangat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini muncul karena dia disiplin. Jadi bukan karena hal muncul dari eksternalnya, tapi internal dari diri mereka sendiri. Kaitannya dengan peduli. Bagaimana menghubungkan mereka untuk bisa peduli dengan terhadap lingkungannya, termasuk menjaga kebersihan, merawat benda-benda sekolah, fasilitas sekolah, dan lain itu. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri. Ada percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, bermaaf, dan sebagainya. Nilai-nilai. Coba saya bertanya, saat ini Bapak Ibu datang mengikuti kegiatan ini karena apa? Bisa tak yang bicara? Karena apa? Bapak Ibu? Kalau itu menjadi undangan, yang timbul dalam pemikiran Bapak Ibu apa? Enggak akan oke. Ada nggak yang terbersih undangan apa ini? Saya datang ke undangan ini. Daripada saya tidak datang, saya bisa namanya ada nggak? Ada ya. Berarti memang dasar motivasi dari diri kita untuk mendatang ini ya. Berarti tanpa harus baik. Nggak ada yang salah sebenarnya. Oh, karena ini dapat ilmu luar biasa. Next mas. Di sebelah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kalau gitu sekarang kita tes breaking aja. Tes breakingnya kita semuanya berdiri yang apa ya? Oke, urutannya permainannya ada angka yang nanti ada yang ketika disebut bukan angka yang disebutkan, tapi tag. Nah ya, tag. Contoh hitungannya yang diambil adalah kelipatan dari 3. Ada berapa? 3, 6, 9 dan seterusnya. Ya. Ya, puterannya dari sini ke sana. Ya, dari sana ke sini. Melanjutkan angka yang sudah ada. Melanjutkan angka yang sudah ada dan saya mulai. Contoh. Ya, contoh. Nanti kalau yang kayak ini apa ya? Anaknya ya. Ya, jadi saya sebutkan angka, silakan dilanjutkan. Nanti yang kelipatan dari 3 silakan bunyinya T. Ya, contoh 2. Benar 3. Saya 2. Kami sedang breaking atau menjelang dari Pak? Oh gitu. Iya Pak. Jadi angkanya ini masuk permainan menyebutkan angka. Dan angka ada angka yang tidak tersebut. Ketika angka itu disebutkan maka bukan angka yang disebutkan, tapi tag. Kelipatan dari 3. 1, 2, tes 4, 5, 6, 6, 3, seterusnya. Jadi berapa 3? Oke, paham?
Ya sambil dimakan tanya Bapak Ibu, sambil tunggu. Nah yang itu ada kesalahan teknis, artinya nggak jelas. Jadi kita baca itu. Oke. Sudah. Nah, ini kita coba ya. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua kaitannya teori motivasi perilaku manusia. Yang saya sebutkan tadi, kalau kita menyebutkan tadi ada motivasi eksternal dan juga ada internal. Contohnya untuk yang eksternal, motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi timbul dalam dirinya itu pertanyaan seperti itu. Jadi karena eksternalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, saya nanti bakal dapat hukuman, saya nanti bakal dipanggil ini, saya nanti bakal ini. Itu disebut dengan motivasi eksternal, bukan internal. Sama lagi yang lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Yang muncul motivasi eksternalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Karena ada imbalan baru membawa teori motivasi perilaku manusia dan itu terjadi oleh manusia. Seperti itu. Nah ini kan bahayanya saya bilang tadi, kalau munculnya bukan dari internal. Ini karena yang pertama karena takut dihukum, yang kedua adalah karena takut, karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan ini jelas tekanan yang dia dapat karena akan mendapatkan hukuman. Yang ini Anda perhatikan, kalau pada awal semuanya luar biasa. Yang disebut dengan motivasi internalnya, yang disebut dengan tujuan dari sisi positif, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan dari dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau saya mencontohkan siswa yang membersihkan toilet, jadi muncul dari dirinya, kalau saya dapat tugas membersihkan toilet, kalau saya tidak membersihkan, tidak dapat tugasnya, maka itu tidak akan bersih, akan tidak nyaman. Saya juga tidak bisa menghargai diri saya karena itu adalah perintah. Itulah yang diharapkan dari murid-murid kita semua Bapak Ibu. Jadi memang muncul motivasi itu dalam diri internalnya, bukan eksternal, karena dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan. Ini disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, sesuatu yang gagal yang kaitannya dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena ada hukuman. Apa yang terjadi? Minimal apa kalau hukuman? Yang mereka merasa tidak nyaman melakukannya pun tidak akan menjadikan efek tidak baik untuk hal tersebut. Minimal apa? Yang berhukum, mengaji badan, dan menghukum. Minimal identitas suksesnya yang kita terapkan itu adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Dan selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Itu yang paling tepat. Mungkin walaupun posisinya di konsekuensi itu nggak apa-apa. Konsekuensi ini terjadi karena ada yang pertama kesepakatan. Jadi memang kesepakatan dengan anak itu. Kalau membersihkan gedung, maka nanti disuruh
menyapu di halaman sekolah, tapi ada kesalahan di awal, maka itu disebut konsekuensi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan memberi pilihan kepada mereka. Ya, pilihan artinya apa? Mengganti. Ini adalah bagaimana cara melakukannya yang benar agar tidak melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita bisa dilakukan memang benar-benar melakukan membersihkan toiletnya. Dan seperti itu. Minimal di posisi konsekuensi atau restitusi. Jangan sampai dihukuman. Karena hukuman ini terjadi biasanya karena secara spontan orang pasti akan menganggapnya sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau konsekuensi karena sudah dibicarakan di awal. Kalau restitusi kita mencari masalah yang terjadi karena apa? Anak tidak membersihkan toilet dipanggil. Saya nama aku malas Pak. Nah, itu bagaimana cara melakukan? Itu di posisi restitusi disebut namanya. Itu ada yang kuning dan hijau. Hukuman itu apa? Tidak untuk dilakukan. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nanti kalau ini dihukum, ya kita menjadi murid. Lama belum anak-anak sudah tahu mereka. Di sana yang terjadi sebelumnya. Di zaman saya, zaman bahasa muslim. Di sana tidak ada bahasa muslim. Dan yang melakukan usaha harusnya di posisi konsekuensi. Kita terangkan itu. Kenapa kita sepakati ya? Bagaimana ini gitu, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tetap ada tidak nyamannya. Walaupun itu konsekuensi. Nanti yang perjanjiannya kalau tidak membersihkan toilet maka nyapu. Walaupun sudah perjanjian awal, tapi lama-lama ada juga ya perasaan isi. Tapi walaupun seperti itu apa? Walaupun mau mengambil di posisi yang konsekuensi itu dipersilakan. Tapi yang lebih baik adalah restitusi. Korban mendapatkan apa? Mendapatkan keadilan. Ya, kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Dan seterusnya, ini kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sedikit gambaran Mas. Ini sama kaitannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini pengertiannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan guru hanya menerima satu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tidak bagus semua itu. Dengan hukuman yang mungkin sekarang tiba-tiba bisa diberikan dan sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan diterima oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima tadi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi digali, anak kalau melakukan kesalahan, misalkan tadi kalau melakukan itu sebab apa, ditanya dulu. Dan anak tiba-tiba bisa dihukum, lari 10 tahun lapangan. Ya, itu tidak membuat baik bagi anak. Konsekuensi hanya untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi itu kebaikan dalam untuk jangka panjang, memperbaiki anak, ya, untuk memposisikan mereka pada posisi yang benar. Gitu.
dan next saja. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini Pak? Lagi. Oh, ya, next. Kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan mengenai Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Kami, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dia beberapa anak telah datang dan mengeluh dia yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti ini, yang menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dia melakukan hal itu? Next one. Sebelumnya jadi ini Ibu Ani mengalami kendala yang menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Dia. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Dia yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dia melakukan hal ini? Adik sampai berarti saya kasih waktu 1 menit. Coba sekarang ditulis dimanfaatkan kayak ada kertasnya. Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dia melakukan hal ini? Anda ada kira-kira materi berikutnya. Silakan ditulis. Nanti kita selesaikan dengan jawaban di sebelahnya. Kalau menyimak dari materi yang saya sampaikan tadi, insya bisa menangkap apa yang harus dilakukan oleh Ibu Ani. Terus mencari apa alasan dia melakukan hal itu. Saya tidak berpikir yang kayak biasa. Amat sulit banget. Apa itu? Kalau nanti bermanfaat ke setelah kita ngomongin, apalagi Bapak Ibu selaku paham. Saya juga punya dari selama ini yang saya lakukan dalam anak paham kepada murid juga bermanfaat Bapak Ibu. Jadi dengan kita memahami ini, ternyata ya banyak hal yang harus terapkan kepada anak tanpa harus mereka merasa tidak nyaman, merasa mereka tidak senang itu dari sama. Nah, analisis kasus dalam konteks penerapan sistem positif Ibu Ani sebaiknya
sebaiknya mencari tahu alasan dia melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh dia. Ini kaitannya apa Pak? Kaitannya adalah orang anak ini dia ini melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang ingin dia tuju, ingin dia sampaikan sebenarnya. Jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jawabannya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia karena saya tanya apa memang tidak begitu. Jawabannya karena dia merasa hebat sebab temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jawaban dia karena dia merasa dosa dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Oh, setiap hari. Itu lawan itu. Jadi mintai temannya. Jawabannya karena bisa saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi kita tidak bisa menghubungi secara langsung. Kamu nakal, kamu salah. Jadi kalau jawabannya satu, dia karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bukan makan siang, apa yang dilakukan? Ini jawabannya ya, ini kan banyak macamnya. Kalau sekarang jawabannya yang satu, dia melakukan itu karena dia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal yang bukan makan siang. Benar ya? Mungkin lebih bisa diarahkan untuk sedianya membeli jajan di kantin atau di warung sekolah. Kita tidak membawa bekal Pak ya. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya alasan dia disampaikan kepada orang tuanya untuk lebih memberikan perhatian dan memberikan penurunan yang berbeda-beda agar dia tidak dosa. Mengganti agar orang yang perhatian bagaimana? Kira-kira ini langsung kondisi yang kita perlu perhatikan. Jadi tidak karena dia itu yang melakukan bukan hal lain karena ada tujuan yang ingin dia sampaikan. Inilah pentingnya kita mengganti dengan resolusi. Yang pertama sudah dipanggil, ya panggil yang saya oh seperti ini. Nah, mungkin kalau enggak bapak ibu bisa belikan aja makanan. Nah, ya. Kalau ada tadi silakan tulis saja di kantin. Tidak masalah, ya kan? Karena yang jelas ada perlakuan dari apa yang dilakukan itu adalah ada sesuatu yang ingin dia tuju. Dan jawaban yang lain. Next. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang kita lakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku manusia. Dibalik ya, seperti itu kenapa? Sehingga nanti disitu timbul koordinasi atau kolaborasi. Kalau kemarin tadi dengan Pak Ismail ngomongnya dia mah hanya bekerja sama dengan orang tuanya, bisa saling menasihati, mengingatkan itu penting. Ya, next adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku manusia. Itu dari bawah. Ketipan biasanya dewasa. Pendidik. Saya itu kalau jujur paling begitu. Kalau dulu saya tidak tahu ternyata teori itu sebenarnya sangat luar biasa. Nanti kalau bapak itu bisa melihat membaca filosofi dia terkait mendidik anak di taman belajarnya luar biasa bukunya yang dia lakukan.
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita itu sama seperti petani Bapak Ibu. Yang menanam padi misalnya, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membersihkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita terhadap tanaman itu ya seperti kita merawat pada tanaman. Kalau tanaman tidak diperhatikan, ya dengan hidup dengan niat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pinginnya tumbuhnya kalau padi itu adalah beras, nanti tumbuhnya jadi kurma. Nah, bukan juga ya dengan paling kita jadi kurma ada kan bingung ya. Nah, tapi sesuai dengan kodratnya yang kita menentukan itu dari diri itu sendiri yang menentukan. Contoh pilihan dasar seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ketika kebutuhan dasar pada terpenuhi secara memadai, maka orang akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, kecewa, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Lakukan hal yang di luar kontrol yang biasa tidak melakukan yang dia melakukan. Karena tidak ada yang bisa memenuhi dari kebutuhan dasarnya. Anak misalkan karena mungkin kurang perhatian dari orang tua. Nah ini kita dari bagaimana orang tua bisa perhatian atau minimal dari kita perhatian kepada anak. Baik, next. Masuk selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kita semua masih seperti itu Bapak. Nah ini bisa untuk tadi karena ini pemenuhan ini dari 5 ini tidak bisa terpenuhi, akhirnya muncullah efek tidak baik. Kita kepada murid kita memunculkan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita berikan kepada mereka. Untuk bertahan hidup disebut dengan survival. Kalau saya menurut bahasa Inggris mau diatur apa? Kebutuhan dasar pertama yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup ada kesehatan, ada rumah, ada tanah, ada aman. Ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dan juga kebutuhan untuk merasa aman. Ini yang disebut dengan kebutuhan. Agar tidak berjalan dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandar, dan pakan harus terpenuhi. Kita itu termasuk menjadi perhatian Bapak Ibu. Kalau ketika anak yang membuat rasa mereka biasanya mencuri, itu mungkin dari sebagian ini yang kita bisa sampaikan mereka. Dan ini yang perlu kita arahkan Bapak Ibu. Dari hal ini kita arahkan minimal kita bisa mengerek untuk mereka tidak melakukan itu. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Tidak melakukan itu. Next. Merasa diterima, love dan kebutuhan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan sekolah, serta murid ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Ada sesuatu yang dia sudah memiliki, bahkan sifatnya yang tertentu. Padahal sebenarnya ya inilah kebutuhan yang mereka harus terima, merasa diterima. Dan bagaimana kita menjaga kebutuhan anak itu biar bisa diterima oleh lingkungan. Dan sampai kemudian dia merasa terkecilkan, bingung, tidak punya teman, tidak ada yang bergantian dan sebagainya. Terpenuhi dengan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan
kita Bapak Ibu, Bapak Ibu paham, ketika kita bisa menempatkan ini, anak itu maka akan aktif. Mereka akan menyuarakan apa yang ada dalam dirinya. Adakah anak yang tertutup? Dan uang ini dia lebih terbuka. Dengan kayu mungkin tidak. Nah ini ada hal keimanan yang mungkin belum kita gali dalam anak. Atau bahkan semuanya tertutup, tidak mau mengatakan. Maka kebebasan mereka pun harus kita tahu, kita harus tumbuhkan. Dan akhirnya mereka apa? Memberikan kesempatan mereka untuk membuat pilihan. Kamu sebenarnya inginnya bagaimana sih? Yang membuat kamu berbentuk ini bagaimana sih? Kemudian menyuarakan pendapat dan percaya diri. Oh, saya seperti ini, saya seperti ini, Pak. Nah, itu kita tahu. Kemudian kesempatan mereka untuk mencoba hal-hal yang baru. Jangan oh, kamu pasnya seperti ini, pasnya seperti ini. Baik, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan dalam belajar di dalam kelas. Murid menikmati apa yang mereka lakukan. Murid juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Maka kita menunjukkan anak itu bagaimana caranya ya, di dalam kondisi apapun dia mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Baik, Mas. Penguasaan atau power, kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Misalnya, murid didengar bisa membuat dampak dan pengaruh serta memiliki rasa harga diri. Murid diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam dirinya sehingga tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi memang penguasaannya kita tumbuhkan. Kebutuhan mereka untuk menampilkan sesuatu apa itu tidak perlu dibatasi. Jadi persilahkan mereka mengekspresikan apa, tapi kontrol. Kita kontrol dia. Perhatikan ke sini. Oh ini sebenarnya seperti ini. Sambil kita arahkan. Kita hanya bisa mengarahkan, tidak bisa memberikan sepenuhnya kontrolnya, jadi kita tidak bisa. Inti dari lima kebutuhan dasar manusia sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat berakibat pada perilaku buruk murid. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan dengan mengajak murid merefleksi agar dapat belajar dari kesalahannya. Mereka kita bimbing murid-murid agar menjadi berdaya, seimbang dan bahagia. Jadi kita memahami kebutuhan dasar manusia. Ada tulis banyak banget tulisnya. Akhirnya berdasarkan kebutuhan dasar sehingga membuatnya berubah. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekarang sudah paham perbedaan dari lima kebutuhan dasar manusia? Kalau sudah ada, apa saja dari kebutuhan dasar manusia? Apakah kita sudah lima kebutuhan dasar tersebut maka mewujudkan ini Bapak Ibu, dari lima kebutuhan murid-murid kita terpenuhi, maka akan muncullah yang namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan. Maksudnya hal-hal dan apa saja terkait dalam hidup kita jelas memberikan rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Bila dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan mendapatkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan kita memahami kebutuhan dasar mereka terpenuhi semua dalam
mereka itu muncul dari sisi mereka, bukan karena paksaan, bukan karena pembanggaan dan lain-lain, karena memang ingin menghargai dirinya sendiri. Banyak dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak? Kira-kira kebajikan apa yang penting dalam hidup Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sikap apa yang paling diinginkan ada pada diri Bapak Ibu? Apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat membanggakan? Apa pekerjaan ideal dari Bapak Ibu? Silakan sebutkan bagian pekerjaan Bapak Ibu di mana merasa itulah titik puncak Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Ini bisa terjawab ketika kita bisa menjadikan dunia dalam hidup kita itu dengan berkualitas. Terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak perlu dijawab Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama dalam masalah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama dalam masalah Bapak Ibu. Mungkin tidak nyambung kepada Bapak Ibu, tidak apa-apa, jangan saja salah itu. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal. Jawabannya adalah benar. Jadi bukan lagi peraturan pamor. Jadi keyakinan pamor. Jadi terinspirasi apa ini Bapak saya? Jadi kalau peraturan itu nanti ada. Jadi kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu salah. Mereka itu berbeda. Kemudian keyakinan berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal yang umum, itu benar. Next. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan akan lebih memuaskan seorang dari dalam definisi. Seseorang akan lebih semangat untuk menjaga keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi memang keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan orang yang akan melakukan. Tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan itu apa? Peraturan. Harus datang tepat waktu jam 7. Peraturan. Tapi kalau berdasarkan kesepakatan, bagaimana keyakinan kelas kita mau datang jam berapa? Oh jam 7.30 Pak. 7.15 Pak. Jam 7 lah. Kita lakukan namanya yang mana? Semuanya sama. 7.15. Yakin kita bisa melaksanakannya? Yakin. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Maka mungkin di dalam ini mungkin nanti ada keyakinan pamor yang bisa diterapkan ke anak-anak, dibicarakan kepada anak. Kira-kira kita mau ini anak kan ya, mengarahkan yang motor diri mereka sendiri. Itu kalau Bapak ucapkan luar biasa akan banyak muncul anak itu mau bersuara, ya kan? Daripada peraturan yang kok mereka lebih yang nggak bisa ya, mereka akan berontak yang bisa aja kalau. Tapi kalau dari keyakinan kelas minimal karena dia sudah mengutarakan dia pasti seolah itu dari diri sendiri. Terus saya yang membuat, maka saya harus menghargai pendapat saya sendiri kan itu tadi kan. Maka saya melakukannya. Jadi penting ini juga kita terapkan. Anak-anak sudah buat keyakinan kelas mereka biasanya di sekolah. Kelas kedua. Satu, membayar uang sampah pada waktunya. Dalam pelajaran dilakukan bersama sebenarnya. Ini mereka yang membuat dan bersama dengan wali kelasnya. Jadi wali kelas yang mengingatkan itu keyakinan kita ya, kita laksanakan. Di sana nggak ada kelihatannya waktu nggak ada. Ada tempat waktu nggak ada. Itu memang karena bertambah masuk 15 menit setelah pembelajaran dimulai mendapatkan konsekuensi membaca Asmaul Husna.
Setuju? Bapak 2 kali. Cari kesepakatannya. Yang penting ada keyakinannya. Yang penting sama-sama. Mereka paham dan mereka tahu. Next. Kalau bukan keyakinan mas bersifat mutlak daripada pendapatan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan mas berupa pernyataan yang besar, pernyataan kelas berupa pernyataan yang besar. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah kita dipahami. Terus banyak semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curang pendapat. Nah, semuanya saja. Ayo bagaimana ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Itu ada perubahan. Oh ini masih bisa melaksanakan juga ini kira-kira bagaimana kita cari solusinya. Ada lagi jalan keluarnya. Begitu Bapak. Next. Peluang langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas berdiskusi, menunjukkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, kalimatnya ke arah yang positif, menyanyikan peraturan menjadi nilai yang berjalan pada keyakinan kelas, berdiskusi mengenai bagaimana perilaku yang menggunakan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai fakta seluruh warga kelas, menunjukkan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang bisa dilakukan baik. Posisi waktu dulu dengan jelas dan saja. Segitiga misalnya segitiga restitusi. Ini yang saya sebutkan di ayat tadi. Tadi ada yang namanya hukuman, konservasi dan restitusi. Restitusi pada posisi hijau. Dan menunjukkan baik proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran. Segitiga restitusi ada yang namanya yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini bentuk menstabilkan identitas. Jadi anak dipanggil dan nanti saya kira kamu melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Oh iya Pak, saya melakukan dengan teman saya. Oh ya. Orang setiap orang pasti pernah marah. Dan kalau saya di posisi kamu, saya tidak percaya seperti itu. Itu nggak apa-apa itu. Ini termasuk menstabilkan. Jadi langsung jangan dihati. Dan itu apa? Diponis. Dia nggak bisa berdiri. Kalau salah melakukannya seperti itu wajar kayak gitu. Nah, jangan. Tapi ambil stabilkan dulu. Ditimbangkan dulu. Oh, ini memanglah kalau tidak seperti itu, bisa juga proses seperti itu. Nanti ada kebenaran validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dicari ditanya. Tapi sudah kita sampaikan yang melakukan itu kalau kita sekarang sudah kira-kira kamu melakukan itu karena apa? Pasti ada alasannya kan? Kalau pasti mereka ngomong itu, oh ini alasannya ini. Didengarkan dulu dan kemudian menanyakan keyakinan. Di situ ketika di sini jangan disamakan validasi kebutuhan kita disamakan Bapak Ibu. Ketika dia sudah mengungkapkan saya ini diupakan saya demikian ini panjang lebar sudah dan seperti itu. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah seperti kejadian ini kira-kira
tidak agar sama-sama ya kita sekarang menerapkan keyakinan. Kira-kira bagaimana kepadatannya? Kamu bisa nggak dapat lagi dapat validasi dari menerapkan keyakinan. Itu termasuk percakapan kepada mereka yang disebut dengan restitusi. Ketika memanggil anak melakukan kesalahan, bisa menerapkan ini Bapak. Kita menggali dulu, kita stabilkan identitas dulu. Oh iya, dan itu terus tanya untuk bertanya, kamu seperti itu kata apa? Setelah kata apa dibikin kesepakatan, menyepakati keyakinannya. Oh saya nggak mau akibat seperti ini, saya menyesalnya. Dan ada kesepakatan, udah, terus sampai di sini. Jadi anak itu merasa bisa mengungkapkan mengapa dia seperti itu. Nah, stabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Katanya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa meyakini menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak terlalu mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Cari berhak merasa itu. Tetap distabilkan. Jangan diturunkan malah tindakan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi anakmu, mereka di bertempat Pak seperti ini, saya sampai beberapa meja Pak. Oh ya nggak apa-apa. Itu termasuk sudah bagus. Coba kalau kamu nanti emosi itu lebih kuat, kamu sih bisa menunjuknya itu. Jadi termasuk dari validasi tindakan yang salah. Jadi tetap kita amalkan, menanyakan keyakinan, menanyakan bagaimana semua apa yang kita percaya sebagai murid di kelas atau di sekolah. Apa nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Bisa mengubah dirinya? Bisa. Bagaimana caranya? Dia mengikutkan. Oh saya tidak yakin ya. Dan seperti itu. Salam bahagia guru-guru hebat. Bergerak selesai. Disebut alhamdulillah jazakumullah khairan pada Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu sambil kita mendapat Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu? Ada? Dipersilakan Bapak. Bapak itu berapa? Bisa lulus ya? Belum ya? 11, 15. Terkait pemaparan materi yang disampaikan dari teman-teman dan bagian intinya Bapak Ibu, semua yang kita lakukan ini adalah untuk anak-anak kita beserta diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Intinya itu kita tidak mematikan karakter mereka, tapi malah kita menumbuhkan karakter mereka. Jadi dengan adanya proses seperti itu, harapannya kita lebih bisa memahami kepada murid kita, murid kita pun bisa mengekspresikan sesuai apa yang mereka miliki. Itu adalah kaitannya budaya positif tadi dan bisa tumbuh dari diri mereka sendiri atas dorongan mereka sendiri. Insya Allah itu dari saya disyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Salam sekian dan perhatiannya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit Bapak Ibu harus mengisi. Hanya 4 pertanyaannya. Silakan diisi. Mohon kita.
Jadi apa kalau punya desain